Kekuatan Rothschild adalah sektor perbankan. Illuminati mendanai kedua negara yang sedang berperang. Waktu Perang Napoleon, negara Prancis didanai oleh James Rothschild di Paris. Inggris didanai oleh Nathan Rothschild di London. Siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, Rothschild pasti menang. Illuminati menghimpun kekuatan di Amerika melalui agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, the God of Wall Street. Jacob Schiff inilah yang mendanai Rockefeller, JP Morgan, dan lain-lain. Maka terbentuklah apa yang kita sebut sebagai elit global. Para globalis atau internasionalis ini tak mengenal batasan negara. Justru mereka mau menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Melalui lobby internasional yang sangat kuat, The Round Table, elit global berhasil membentuk poros-poros yang kemudian diadu domba untuk perang dunia. Mereka bisa melakukan itu karena semua negara utang pada mereka. Maka waktu Perang Dunia Pertama, mereka danai kubu Central Powers, Jerman, Italia, Austria, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Begitu juga waktu Perang Dunia Kedua. Setelah membentuk dua poros yang berlawanan melalui organisasi internasional Council on Foreign Relations, elit global mendanai kubu Axis Powers, Jerman, Italia, Jepang, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Kubu manapun yang menang perang, elit global pasti menang. Menyedihkan ya, kita dijajah negara lain selama 350 tahun. Padahal negara-negara penjajah itu seperti mainan saja buat elit global ini. Sampai tahun 1945, bangsa terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang jumlahnya banyak itu masih tak berhasil mengusir negara-negara penjajah yang jumlah penduduknya sedikit. Padahal, negara-negara penjajah itu sudah babak belur 2 kali diadu domba perang dunia oleh elit global. Sejak tahun 1945 itu, elit global mengambil alih kuasa penjajahan dunia dengan cara yang berbeda. Negara-negara jajahan semua dimerdekakan oleh penjajahnya. Kecuali Indonesia, merdeka sendiri bukan atas pemberian dari negara penjajah, melainkan atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka strategi penjajahan pun dirubah. Dominasi dunia tak lagi melalui peperangan. Penjajahan yang sesungguhnya adalah ekonomi. Maka Gospel, Gold, and Glory-nya berubah. Gospel bukan lagi kitab suci, tapi globalisasi, perdagangan bebas, independensi bank sentral. Itulah the new gospel, kitab suci yang baru yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Gold-nya bukan hanya menjara sumber daya alam, melainkan ditambah moneter. Penjajahan gaya baru. Negaranya biarin aja merdeka, tapi semua negara utang pada mereka. Dan semua rakyat di dunia kerja keras bayar pajak buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Glory-nya tak lagi dengan tentara, melainkan menggunakan perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, World Bank, dan IMF. Penjajahan gaya baru ini disadari oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno. Ia menyebutnya sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. The crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Melalui pelajaran sekolah dan propaganda media, rakyat sedunia digiring agar percaya bahwa sejak tahun 1945 penjajahan sudah tidak ada lagi.
bahwa PBB, IMF, dan World Bank yang didirikan tahun 1945 adalah lembaga-lembaga yang paling terpercaya di dunia, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, juru selamat dunia yang membimbing negara-negara bekas jajahan agar sejahtera, Commonwealth. Demikian halnya dengan WHO. Kebanyakan orang berpikir bahwa WHO adalah pahlawan kemanusiaan yang membantu kita agar sehat dan selamat dari virus. Padahal WHO ini tak lebih dari mafia kesehatan dunia. Apa buktinya? Buktinya, lihat siapa induk organisasinya. PBB, lembaga tertinggi negara-negara yang dibentuk oleh elit global tahun 1945, yang gedungnya dibangun di atas tanah hibah Rockefeller, salah satu dinasti elit global. Bagaimana mau independen? Buktinya lagi, lihat siapa pendananya. Aliansi Konglomerat Vaksin Dunia di bawah asuhan Bill Gates. Dengan kata lain, para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia. Bagaimana mau independen? Perlu Anda ketahui bahwa sumbangan konglomerat vaksin ke WHO itu bukan dana sosial, melainkan dianggap sebagai biaya marketing strategis. Dengan nyumbang sedikit, kepentingan bisnis mereka terlindungi, market mereka bertambah. Dan sebenarnya bukan uang mereka yang disumbang ke WHO, tapi uang Anda. General Charles de Gaulle recognized that this was wrong, this was unjust. Bringing a new monetary system in the world, and in order for this bogus system to survive, you have to prohibit the use of gold as money. So Charles de Gaulle stood up in the French National Assembly in 1966. That's why the French people loved Charles de Gaulle. And he blasted them. In the French National Assembly, he blasted them. And he declared this to be an unjust monetary system that you brought into the world. And so they took out their knives for him. Yeah. And they finished him. And after after Charles de Gaulle, the only other one was Dr. Mahathir. And so this country should be proud of Dr. Mahathir. Because he recognized what no one else recognized. And no one else dares to recognize. They don't have the courage to recognize what he recognized. And tonight I have to give credit where credit is due, regardless of the price I have to pay. At the time when I said that Dr. Mahathir was only the second, I was wrong. I didn't know he was the third. I didn't know that there was one before him. I didn't know that there was one before Charles de Gaulle. But he's today forgotten. They called him a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. When Indonesia became independent, Ahmad Sukarno called in the ulama. He had the courage to do it. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram. In the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. So there were three.